70 sisanya ataupun 70 yang lain menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan. Kemudian dari kalangan musyrikin ataupun di kalangan muslimin, di kalangan muslimin itu ada 14 orang yang meninggal syahid, dan di antaranya adalah 6 dari orang-orang muhajirin. Kita akan sebutkan siapa saja 6 sahabat dari muhajirin yang mereka syahid di perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kita masih diberikan kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus beribadah dan melakukan amal soleh, baik itu yang terkait dengan kewajiban yang telah Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan atas kita, ataukah itu perkara-perkara yang sunnah. Maka tentunya kita berharap amalan yang kita lakukan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini menjadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai
yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dilakukan di bulan yang lain. Jadi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan dengan amalan itu dilakukan di hari-hari biasa, di hari yang lain. Bahkan ketika ditanya tentang apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan wal jihadu fi sabilillah. Ya, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi atau binafsihi wa lam yarji minhu dzalika syai'un, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa harta, membawa jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun dari orang tersebut. Artinya dia gugur di medan perang, maka itulah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah. Dan malam hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-123 dan masih membahas tentang perang Badar Kubra bagian yang ke-29. Pada kesempatan terakhir telah kita sebutkan dan kita kisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubur jenazah syahid dari kalangan kaum muslimin, demikian pula mengubur seluruh orang yang tewas dari kalangan musyrikin Quraisy di perang Badar. Nabi SAW menguburkan para sahabat yang mereka gugur di medan perang Badar ini, dan seluruhnya dikuburkan di sana. Walam yarid ma yashiru ila salati alaihim, dan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan dan mengisyaratkan bahwasannya Nabi SAW mensolatkan mereka. Artinya seluruh para sahabat yang mereka gugur di perang Badar langsung dikubur oleh Nabi SAW tanpa disolatkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah untuk membedakan antara orang yang meninggal di medan perang dengan yang tidak. Orang-orang yang meninggal di
medan perang dengan perang yang benar, bukan perang yang sembarangan, bukan jihad yang sembarangan, maka mereka dikuburkan tanpa harus disolatkan. Namun kaum muslimin yang meninggal di luar daripada itu, maka mereka disolatkan. Mereka juga dikafani. Demikian pula mereka yang dikatakan syahid oleh syariat walaupun tidak berperang. Seperti ada orang yang meninggal karena tenggelam, kemudian meninggal karena terbakar, meninggal karena terbentur benda yang keras, wanita yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena at-ta'un, orang yang meninggal karena sakit perut, dan yang lain yang Rasulullah sebutkan sebagai syahid, maka mereka tetap dikafani dan juga tentunya disolatkan. Karena kalau orang yang berperang di jalan Allah, mereka syahidnya syahid dunia dan juga akhirat. Tapi kalau orang yang meninggal, yang tadi kita sebutkan, mereka hanya syahid secara syariat ataupun secara akhirat, tapi dunianya tidak, ya, karena dia meninggalnya tenggelam, ya, dan sebagainya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah peperangan ya ini selesai, Nabi SAW tinggal di sekitar Badar selama 3 hari. Kemudian Nabi SAW setelah itu memerintahkan kaum muslimin, para sahabat yang ada saat itu, untuk mengumpulkan seluruh orang yang tewas dari kalangan musyrikin. Kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat ataupun satu sumur dari sumur-sumur yang ada di Badar. Dan disebutkan ketika itu, ya, jenazah yang paling susah untuk dimasukkan ataupun susah untuk dikebumikan adalah jenazahnya Umayyah bin Khalaf. Hal itu karena postur tubuh yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf lebih besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga Umayyah bin Khalaf ketika akan dimasukkan ke dalam sumur untuk menguburnya, maka harus diseret, ya, harus digulingkan, ya, dan seterusnya. Selain itu adalah sebagai bentuk penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tewas di perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy, karena dahulunya mereka adalah orang-orang yang menentang dakwah Allah dan juga Rasulnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah semuanya ditutup, wa waqafa ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qatla min Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mereka. Setelah dikuburkan, Rasulullah berdiri di pinggir mereka seraya mengatakan, bi'sa ashiratun nabi kuntum li nabiyikum. Sejelek-jelek keluarga, sejelek-jelek sahabat, sejelek-jelek keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalian, karena kejelekan yang kalian lakukan untuk Nabi kalian. Kadzabtumuni wa sadaqani an-nas, kalian mendustakanku, tapi orang lain membenarkanku. Wa akhrajtumuni wa awani an-nas, kalian mengusirku, tapi orang lain yang menyelamatkanku, menerimaku dengan baik. Wa qataltumuni wa nasarani an-nas, kalian
memerangiku, sedangkan orang lain mereka telah menolongku. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sumur itu kemudian ditutup. Ditutup, kemudian beliau mengatakan, ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wa ya fulan, wa ya fulan, wa ya fulan, hal wajadtum ma wa'adaka rabbukum haqqan. Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Hisham bin Amr, dan wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, seluruhnya Rasulullah sebutkan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian telah mendapatkan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas kalian? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Karena sesungguhnya aku telah mendapatkan kebenaran sebagaimana yang telah dijanjikan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ngobrol atau berbicara kepada mereka, ya, orang-orang yang telah tewas di perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy. Faqala Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan beliau berkata, karena mendengar Rasulullah ngobrol atau berbicara dengan mayit yang sudah tidak ada nyawanya. Ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jifu? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar engkau berbicara kepada mereka sedangkan mereka telah dikubur. Artinya mereka telah meninggal, wahai Rasulullah. Kenapa engkau berbicara kepada mereka? Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Wahai Umar, tidaklah kalian lebih bisa mendengar apa yang aku katakan dibandingkan dengan mereka yang sudah terkubur dalam tanah. Walakinnahum la yastati'una ayukallimu, tapi mereka tidak mampu untuk menjawab apa yang aku katakan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa bi'sa ashiratun nabi kuntum linabiyikum, sejelek-jelek keluarga, sejelek-jelek teman, sejelek-jelek sebangsa dan setanah air bagi seorang nabi adalah kalian. Kemudian Nabi SAW memanggil ya Amr bin Hisham, itu Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ya Syaibah, ya Utbah, dan seterusnya. Ya, itu semua didengar oleh mereka yang sudah meninggal. Ya, semuanya mereka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Hanya saja mereka tidak mampu untuk menjawab. Jadi apa yang dipanggil, yang dikatakan oleh Nabi, itu semuanya didengar oleh mereka yang sudah tewas. Makanya Nabi mengatakan, ya, antum atau ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian walaupun masih hidup ini tidak bisa lebih mendengar apa yang aku katakan kepada mereka dibandingkan mereka sendiri. Mereka lebih bisa mendengar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang di kesempatan lalu kita juga sampaikan bahwa adanya pembahasan di kalangan para ulama, apakah mayit yang sudah meninggal itu bisa mendengar ataukah tidak. Walaupun jumhur ulama mereka mengatakan dan berpendapat bahwa mayit itu bisa mendengar, ya, bisa mendengar. Namun mereka sepakat bahwasannya mayit
hanya sekedar bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan, baik di surat An-Naml ayat 80 ataupun surat Rum, surat Ar-Rum ayat 52, surat Fatir ayat 22 dan yang lainnya, yang menunjukkan semuanya memakai mendengar, as-sam'u. Memakai apa? Kata mendengar, as-sam'u. Maka dalam bahasa Arab kata as-sam'u dari fi'il sami'a yasma'u sam'an, sami'a yasma'u sam'an, masdarnya sam'an, pendengaran. Fi'il amrnya isma', itu ada dua makna. Yang pertama al-idrak, mendengar tapi idrak, hanya sekedar mendengar, tidak bisa menjawab. Kemudian makna yang lain adalah al-ijabah, mendengar tapi bisa menjawab, bisa merespon, bisa merespon. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya mayit itu bisa mendengar, maka hanya cukup bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Oleh karena itu kalau ada orang yang meminta kepada penghuni kubur, maka itu hanya bisa didengar saja, tidak bisa direspon. Apakah itu minta rizkinya dilancarkan, ataukah itu minta agar doanya ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nggak bisa, karena hanya bisa mendengar, tidak bisa merespon apapun. Apakah itu mengantarkan doa, apakah itu hanya sekedar menjawab panggilan, ini tidak bisa. Oleh karena itu sangat merugi orang yang meminta kepada penghuni kubur. Terlebih ini adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga jelas-jelas tidak bisa. Kalau hanya sekedar mendengar mungkin saja, tapi untuk merespon maka ini tidak mungkin, sebagaimana itu juga pendapat dari jumhur para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat mayit itu asalnya tidak bisa mendengar kecuali di posisi dan kondisi tertentu, seperti ketika mendengar suara sendal orang yang mengantarkannya pulang, karena ada nas dalil yang ada ketika itu. Jadi setiap orang yang dikuburkan, maka dia akan mendengar terompah sandal orang-orang yang mengantarkannya itu semakin lama semakin hilang, semakin kecil. Itu mendengar, semakin hilang, semakin kecil dan seterusnya. Mereka mendengar itu karena ada nas dalil yang menyebutkannya. Atau dalam kisah tadi, ketika Nabi SAW mengubur orang-orang yang tewas dari kalangan pentolan-pentolan musyrikin, beliau ngobrol dengan mereka, ngomong kepada mereka, dan itu didengar, dan itu didengar oleh mereka. Jadi itu secara asal tidak bisa mendengar, tapi di waktu-waktu tertentu mereka bisa mendengar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-124 kita akan masih berbicara tentang perang Badar Kubra bagian yang ke-29. Kali ini kita akan menyebutkan
siapa saja nama-nama sahabat yang syahid dari kalangan muhajirin di perang Badar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini menewaskan 70 pasukan musyrikin, dan dari 70 pasukan musyrikin ini ada 24 pentolannya yang tewas. Dan semua yang disebutkan oleh Nabi SAW sebelum perang Badar terjadi, semuanya benar, semuanya tewas di perang Badar. Karena kalau kita kembali ke pelajaran yang dulu, ketika Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat untuk adanya perang ini, beliau menyebutkan bahwasanya di sini nanti tempat tewasnya si fulan, di sini nanti tempat tewasnya fulan, dan fulan ini disebutkan namanya. Dan semua yang disebutkan namanya oleh Rasulullah ketika itu semuanya juga tewas di perang Badar. Dan ini menunjukkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. 70 pasukan musyrikin semuanya tewas di perang Badar. 24 dari yang tewas ini mereka adalah pemimpinnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 70 sisanya ataupun 70 yang lain menjadi tawanan. Menjadi tawanan. Kemudian dari kalangan musyrikin ataupun di kalangan muslimin, di kalangan muslimin itu ada 14 orang yang meninggal syahid, dan diantaranya adalah 6 dari orang-orang muhajirin. Kita akan sebutkan siapa saja 6 sahabat dari muhajirin yang mereka syahid di perang Badar. Yang pertama, beliau bernama Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala an. Ubaidah bin Al-Haris. Qata'a rijlahu Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah bin Al-Haris ketika itu beliau kakinya terputus, terpotong atau dipotong oleh seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Pertanyaannya, pertanyaan tanpa hadiah. Beliau terpotongnya ini ketika peperangan atau sebelum peperangan? Ada yang masih ingat Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala an? Beliau kakinya terputus, kan dipotong oleh Utbah bin Rabi'ah. Ini sebelum perang Badar berkecamuk atau pas perang Badarnya? Kapan, Pak? Sebelum, yaitu ketika al-mubarazah. Apa mubarazah? Adu tanding. Adu tanding. Ada 3 orang yang maju dari kalangan muslimin, dari kalangan Ansor tadinya. Dari kalangan Ansor. Namun kemudian ditolak.
Ya. Karena ketika maju ditanya, "Man antum?" Siapa kalian? "Nahnu minal ansor." Kami adalah orang-orang Ansor. Maka dijawab, "Ma lana bikum bihajah." Ma lana bikum bihajah. Kami tidak punya urusan dengan kalian. Kami ingin bertanding, adu tanding dengan lawan yang sepadan dengan kami, yaitu dari kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin. Saya tidak butuh dengan kalian. Kami tidak ada urusannya dengan kalian. Ketika itu musyrikin mengajukan 3 orang dari pasukannya yang hebat. Ya, mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, kakak adik. Kemudian yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Ya, Al-Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Ini masih keluarga. 3 orang ini maju. Setelah tahu yang datang itu orang Ansor, maka mereka mengatakan, "Mala nabikum bihajah." Kami tidak butuh dengan kalian. Ya. Kami ingin melawan orang-orang dari kalangan kami, yaitu muhajirin. Lalu 3 orang dari Ansor disuruh mundur oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kum ya Hamzah." Ya, "Kum ya Hamzah." Hamzah bin Abdul Muttalib, singanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian "Kum ya Ali bin Abi Thalib." Suruh maju beliau. Kemudian yang ketiga, "Kum ya Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu taala anhum." Maka mereka datang, maju dan adu tanding 1 lawan 1. Ketika itu Hamzah dan Ali bin Abi Thalib sangat mudah untuk membereskan lawannya. Hanya saja terjadi keseimbangan perang ketika itu, yaitu antara Ubaidah Al-Haris dengan Utbah bin Rabi'ah. Ya, mereka saling melukai satu dengan yang lain. Ya, mereka juga sama-sama terluka parah. Maka ketika Hamzah dan juga Ali bin Abi Thalib selesai membereskan musuhnya, maka beliau berdua kemudian membantu Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu taala anhum. Lalu kemudian Utbah bin Rabi'ah diselesaikan sekalian oleh kedua sahabat yang mulia ini. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hamalahu al-jaishu jarihan. Ubaidah bin Al-Haris ini dibawa oleh pasukan, dipinggirkan, ditaruh di tenda, kemudian diobati dan sebagainya. Lalu kemudian ketika peperangan telah selesai, perjalanan menuju Madinah pulang, hatta mata biwadi Safra. Maka Ubaidah bin Al-Haris meninggal dalam perjalanan itu ketika sampai di daerah yang bernama atau lembah yang bernama Lembah Safra. Dan Ubaidah bin Al-Haris meninggal di sana, kemudian juga dikuburkan di sana. Ini yang meninggal pertama, Ubaidah bin Al-Haris. Kemudian yang kedua, Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah adiknya siapa? Adiknya siapa? Umair bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini nanti yang di perang Uhud menggunakan panah tumpul untuk membidik seseorang. Ini cerita yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah qannas, qannas, sniper. Hanya saja ketika itu nggak ada tembak, makanya pakai apa? Panah, qannas, sniper.
bidikan beliau ya luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau punya adik namanya Umair bin Abi Waqqas. Ceritanya sudah kita sampaikan ya, bahwa Umair ini adalah tergolong anak kecil saat perang Badar dimulai ya. Ketika itu beliau bersama beberapa sahabat-sahabat kecil secara usia itu ikut pasukan Badar yang dipimpin oleh Nabi SAW. Ketika pasukan ini akan berangkat, Rasulullah mengecek siapa saja yang ikut dan umur mereka berapa saja. Jika umur mereka tidak mencukupi, suruh pulang ya, tidak ikut. Maka tertangkaplah beberapa ya sahabat-sahabat yang umurnya belum cukup untuk ikut perang, di bawah 16 tahun ya, bayangkan mereka sudah ingin ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perang tidak cuma capek yang dirasakan, tapi nyawa dikorbankan. Tapi anak-anak ketika itu luar biasa. Anak-anak sekarang ya, kalau duduk perang di Mobile Legends mungkin akan kuat sampai berapa jam. Tapi coba duduk di majelis ilmu ya, sangat sulit mereka. Apalagi suruh perang nanti gimana ya. Cuma di Mobile Legends ya, main PS betah itu, mau sampai dini hari lagi ya, yang penting duitnya enak, selesai. Ini anak-anak dulu seperti ini, di umur belasan tahun, di bawah 15 tahun mereka sudah ingin berperang. Tapi sama Nabi, karena ini umurnya belum cukup, suruh pulang. Nah, Umair ini setiap Nabi ngecek dari depan, Umair ada di belakang pasukan ya. Kalau Nabi mengecek dari sebelah kanan dari pasukan, Umair ini ada di sebelah kiri. Kalau Rasulullah di sebelah kiri, Umair di sebelah kanan. Kalau Rasulullah di belakang, Umair ada di depan. Jadi Umair ini berkeliling pasukan. Kenapa? Karena takut ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya sama Sa'ad, wahai saudaraku, kenapa engkau ini loncat sini, loncat sana? Ya. Aku takut kalau saya ketemu Rasulullah, saya akan dipulangkan karena umurku masih kecil. Lalu kemudian singkat kata, ya, Umair pun ketahuan oleh Nabi SAW. Karena yang lainnya sudah suruh pulang. Ya, di sana ada beberapa sahabat yang umurnya belum cukup, suruh pulang. Nah, Umair ketahuan dan benar. Nabi SAW memerintahkan Umair untuk pulang. Wahai Umair, irji, kembali ke rumah ya. Tidak boleh kamu ikut perang karena usiamu yang memang belum genap ya. Lalu kemudian menangislah Umair dengan tangisan yang sejadi-jadinya, meronta, ingin tetap ikut, nggak mau pulang ya. Maka kemudian Nabi SAW pada akhirnya merasa kasihan dan diizinkanlah Umair untuk apa? Ikut-ikut perang. Lalu kemudian sampai kemudian ia mendapatkan akhir hidup yang mulia, yaitu kematian yang syahid. Ya, Umair bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, beliau bernama Dzu Shimalain. Dzu Ash-Shimalain, atau nama aslinya adalah Umair bin Abdi Amr. Umair bin Abdi Amr. Ya, Umair bin Abdi Amr. Dia dijuluki dengan Dzu Ash-Shimalain. Ada perbincangan ulama tentang hal ini. Beberapa berpendapat bahwa Dzu Ash-Shimalain ini sama dengan Dzu Al-Yadain ya, Dzu Al-Yadain.
kalau pernah mendengar sebuah riwayat bahwasanya ketika Nabi SAW sholat yang 4 rakaat, apakah itu zuhur atau asyar, ketika dapat 2 rakaat Rasulullah kemudian salam. Ya, kemudian beliau apa? Salam. Padahal itu adalah sholat 4 rakaat, ya, antara zuhur atau asyar. Tapi dapat 2 rakaat, Rasulullah salam. Lalu kemudian para sahabat juga ikut salam. Dan seperti biasa, setelah salam, Rasulullah melihat ke jamaah, menghadap ke jamaah, sambil bersandar ke salah satu pohon kurma yang kalau dikisahkan nanti kurma ini pasti diganti dengan mimbar, nangis. Ya. Ketika kurma ini apa? Sudah tidak dijadikan sandaran oleh Nabi SAW, ya, kurma ini menangis. Bersandarlah Nabi SAW sambil melihat ke arah jamaah, dan itu biasa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, habis salam balik kemudian melihat ke arah jamaah. Ketika itu para sahabat saling tengok antara satu dengan yang lain, karena mereka heran, ini kan sholat 4 rakaat, tapi Nabi SAW dapat 2 rakaat, beliau mengucapkan salam. Dan ketika itu tidak ada yang berani untuk menegur Nabi SAW, karena bisa jadi ini bukan karena lupa Nabi, ya, tapi karena hal yang lain, atau memang sholatnya, ya, ini dikosor dan sebagainya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirilah seseorang yang dalam riwayat disebutkan dia bernama Dzul Yadain, yang sebagian ulama menyamakan Du Ash-Shimalain dengan Du Al-Yadain ini. Ini satu orang. Berdirilah dia, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqasartas shalah am nasit?" Wahai Rasulullah, salat ini engkau qasar sehingga menjadi 2 rakaat, ataukah engkau lupa wahai Rasulullah? Jadi para sahabat mau menanya ini, itu ada yang malu, ada yang tidak berani, ya. Tapi Dzul Al-Yadain ini berani, ya. Istilahnya memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut. Aqasartas shalah am nasit ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, salat ini engkau qasar yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, ataukah karena memang engkau lupa? Lalu Nabi SAW, iya, melihat ke para jamaah, kemudian bertanya, benarkah apa yang dikatakan orang ini? Iya, bahwa saya 2 rakaat terus salam. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, dijawab oleh Umar bin Khattab dan sebagainya. Benar wahai Rasulullah, ya, engkau salat hanya 2 rakaat. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW berdiri, bertakbir, artinya mengajak para sahabat yang lain untuk menyempurnakan sholatnya tadi, ya, untuk menyempurnakan sholatnya tadi. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun pernah lupa dalam hal sholat, dan ini bisa menjadi hukum, hikmahnya, ya. Kalau Nabi lupa, itu bisa menjadi hukum untuk kita, ya. Makanya dipilihlah Nabi dan Rasul itu orang-orang yang cerdas luar biasa, ingatannya kuat, ya, ingatannya kuat, ya. Maka para Nabi dan Rasul tidak ada yang bodoh, ya, tidak ada yang bodoh, semuanya, ya, mereka adalah orang-orang yang ingatannya luar biasa. Tapi kenapa sesekali Nabi lupa, akan ada hukum di sana. Oleh karena itu nanti akan ada apa? Ada pembahasan tentang orang yang lupa sholat atau lupa rakaat sholat harus bagaimana. Ya, harus ditutup dengan apa? Ya. Itu karena memang disebutkan oleh Nabi SAW yang ketika itu lupa, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah manusia biasa. Beliau juga ada sesekali lupa, tapi ingat, lupanya Nabi SAW itu bukan masalah,
tapi ada hikmah. Ya. Tapi kalau lupanya kita terkadang jadi masalah. Antum lupa nggak ngerjakan PR bahasa Arab, masalah Pak itu. Ya. Atau lupa ya nggak tahsin, ya itu juga agak masalah, dan seterusnya. Jadi kalau lupa kita terkadang ya bikin masalah. Tapi kalau lupanya Nabi, maka di sana ada hikmah dan itu bukan sesuatu yang bermasalah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama bahwa yang menegur ini ada yang mengatakan beliau adalah dzu asyimalain atau dzu al-yadain. Tapi sebagian ulama berpendapat mereka itu dua orang yang berbeda. Ya, mereka dua orang yang berbeda dan itu yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga atau yang keempat namanya Aqil bin Al-Bakir. Aqil bin Al-Bakir radhiyallahu ta'ala an. Ini yang keempat, namanya Aqil. Disebutkan bahwa Aqil ini kana ismuhu ghafilan. Dahulu namanya ghafil. Namanya ghafil. Ghafil itu artinya berarti orang yang lalai. Ya, ghafil artinya orang yang lalai atau orang yang ceroboh. Ya, ini ghafil. Lalu kemudian fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam aqilan. Lalu kemudian Rasulullah menggantinya dengan nama Aqil. Ya, dengan nama Aqil. Dan Rasulullah sering atau beberapa kali disebutkan kisah ya mengganti nama para sahabat. Karena memang maknanya mungkin tidak bagus. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Itu awalnya namanya adalah Abdu Amr dan sebagainya. Ya, kemudian diganti dengan Abdurrahman. Ada yang namanya ya yang artinya adalah susah, maka kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Sahal. Dan ini ada sahabat yang namanya Ghafil diganti dengan Aqil. Ghafil lalai, ceroboh, ya, maka diganti dengan Aqil biar dia berakal, cerdas dan sebagainya. Maka jika kita temui ada nama-nama anak kita yang bermakna jelek, maka hendaknya apa? Diganti dengan yang baik. Ya, diganti dengan yang baik. Jangan hanya sekedar karena bahasa Arab kemudian nggak tahu artinya, sepenting kita bahasa Arab kan gitu. Jangan. Sehingga diganti dengan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, namanya Mihja. Ya, Mihja, Maula Umar bin Khattab. Mihja, bekas budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Umar masuk Islam, Mihja ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, namanya Mihja. Disebutkan beliau adalah orang yang pertama kali syahid di perang Badar. Itu Mihja. Kemudian yang terakhir bernama Safwan bin Baydha. Safwan bin Baydha. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, inilah nama-nama sahabat Muhajirin yang syahid di medan perang Badar, dengan beberapa kisah yang ada yang kita panjangkan kisahnya, ada yang kita ringkaskan, dan mereka adalah ya dari kalangan Muhajirin, dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan sebutkan dari ya sahabat-sahabat Ansor yang mereka gugur di medan perang Badar di lain kesempatan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.